Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita belajar terus-menerus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kita agungkan Allah, kita muliakan Allah melalui belajar ilmunya Allah, terutama yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapat bimbingan dari Allah, sebagaimana Allah telah memberi bimbingan kepada para nabi dan ulamanya di dalam memahami ilmu-ilmunya, dan sekaligus Allah memberi kemampuan pada kita semuanya untuk mengamalkan dan mengajarkan ilmunya Allah dengan benar dan ikhlas. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, di dalam surat Al-Mulk atau surat nomor 67 pada ayat 12 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, orang yang takut pada Allah, orang yang takut pada azabnya Allah, sehingga aktivitasnya akan menjauh dari yang dimurkai oleh Allah, sehingga dia akan gagalkan jika punya keinginan untuk maksiat pada Allah. Jika ada keinginan untuk berkata bohong, jika ada keinginan untuk mencaci maki, jika ada keinginan untuk mengumpat dan mencela, maka dia takut pada Allah sehingga digagalkan keinginan-keinginan yang jelek. Itu Allah berikan ampunan. Allah berikan ampunan dan pahala yang besar. Itulah kenikmatan hidup. Sehingga saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, begitu mudahnya Allah memberikan sarana untuk mendapat ampunan dari berbagai macam dosa yang pernah dilakukan. Takut pada Allah, takut pada azab Allah, takut pada berbuat maksiat merupakan satu kesatuan atau satu paket. Orang yang takut pada Allah pasti takut pada azabnya Allah, dan pasti takut berbuat maksiat, takut berbuat zalim, sehingga Allah berikan balasan berupa ampunan dari dosa yang pernah dilakukan, dan Allah memberikan pahala yang besar, wa ajrun kabir, dan Allah memberi pahala yang besar. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, manfaat, hikmah
barokah dari orang yang takut berbuat maksiat, orang yang takut makan yang haram, orang yang takut melihat yang haram, orang yang takut mendengarkan sesuatu yang haram, maka Allah memberikan balasan berupa ampunan dari dosa yang pernah dilakukan, dan Allah memberi pahala yang besar, sehingga amal perbuatan baiknya jika ditimbang oleh Allah akan jauh lebih berat dibanding amal jeleknya, sehingga fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, manfaat dari takut berbuat maksiat adalah ampunan Allah, dan di dunianya dijadikan punya hati yang tenang oleh Allah. Itu sebagian dari manfaat orang yang takut untuk berbuat maksiat kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, maka hindari mengkufuri nikmatnya Allah. Sebab ancaman orang yang kufur nikmat itu adalah inna adzabi lasyadid, sungguh siksaku sangat pedih. Siapakah orang yang kufur nikmat? Orang yang kufur nikmat adalah orang yang menggunakan nikmatnya Allah untuk berbuat maksiat kepada Allah, menggunakan pemberian Allah untuk berbuat maksiat kepada Allah, menggunakan pemberian Allah untuk berbuat yang mendatangkan murkanya Allah. Itulah orang yang mengkufuri nikmatnya Allah. Maka ancaman dari Allah, inna azabi lasyadid, sungguh siksaku sangat pedih. Guru saya pernah menjelaskan bahwa siksa yang sangat pedih di dunia adalah tidak dibimbing oleh Allah, kesulitan dalam berbuat kebaikan, namun banyak kemudian jika berbuat kemaksiatan. Jadi siksa yang sangat pedih yang Allah berikan di dunia akibat mengkufuri nikmatnya Allah, tidak mau menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah, adalah azab yang sangat pedih. Dan azab terpedih di dunia adalah tidak dibimbing oleh Allah. Cirinya kesulitan jika diajak berbuat baik, namun banyak kemudahan jika diajak berbuat maksiat dan tidak mau bertaubat atas segala kesalahannya. Itulah azab yang terpedih di dunia, dan kita semua dijauhkan oleh Allah dari mengkufuri nikmat Allah. Dan mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Sebab janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, buktinya apa? Syukur atas nikmat Allah, menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Jika bersyukur pada Allah, maka dipastikan Allah akan menambahkan nikmatnya.
Akan tetapi jika kufur atas nikmatnya Allah, yaitu menggunakan nikmat Allah untuk maksiat kepada Allah, inna adzabi lasyadid, sungguh siksaku sangat pedih. Orang yang diancam dengan siksa yang sangat pedih oleh Allah akibat kufur nikmat, kemudian tidak ada rasa takut sama sekali atas ancaman Allah, biasa-biasa saja, masih sering tertawa, berbahak-bahak, kemudian tidak ada rasa menyesal sama sekali atas mengkufuri nikmatnya Allah, jadi nggak takut pada Allah, maka ancaman yang Allah berikan sangat berat. Akan tapi jika manusia itu takut pada azabnya Allah, jadi ketika terlanjur berbuat salah, ketika terlanjur mengkufuri nikmatnya Allah, kemudian punya rasa takut pada Allah, maka janjinya Allah, lahum maghfiratun, lahum maka baginya maghfiratun ampunan, wajrun kabir dan pahala yang besar. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, innalladzina yakshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut pada Tuhannya, takut berbuat maksiat pada Tuhannya, takut mengkufuri nikmat Tuhannya, maka baginya adalah ampunan dari segala dosanya, dan ditambahkan lagi oleh Allah mendapat pahala yang besar, dan ditambahkan lagi oleh Allah akan diberi nikmat, tambah nikmat yang berlipat ganda. Mudah-mudahan saudaraku dalam bimbingan Allah, sehingga hidupnya di dunia hanya untuk mensyukuri nikmatnya Allah dan tidak mengkufuri nikmatnya Allah. Dan jika terlanjur berbuat kufur nikmat, takut pada Allah, sehingga bertaubat dengan taubatan nasuha dan berupaya tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, itulah yang akan diberikan Allah ampunan dan derajat yang mulia dan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.